Pagi hari ini ya setengah siang kita bertemu lagi dengan Wakil Presiden yang tengah berkunjung ke lapangan. Ada 2 titik tadi yang sudah dikunjungi oleh Wakil Presiden. Yang pertama berkunjung ke sebuah sekolah SMP di daerah sini juga di Citerep, didampingi oleh Bapak Menteri Pendidikan Mas Nadiem. Nah, kali ini juga Bapak Wakil Presiden juga didampingi oleh Bupati Bogor dan juga didampingi oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. Ada kesempatan baik untuk kita dialog dengan beliau. Saya kira silakan langsung bertanya. Nanti Wakil Presiden akan memberikan jawaban. Bahkan mungkin juga Bapak Menteri akan memberikan keterangan tambahan bersama Ibu Bupati. Mungkin pertama Mbak Nadia yang terdaftar di sini kemarin. Coba silakan. Dari Kumparan ya, dari Kumparan coba. Iya, selamat pagi Pak Wapres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, izin Pak, saya yang bertanya. Ini sudah muncul lagi nih Pak varian baru corona, namanya varian Mu. Memang di Indonesia belum masuk varian ini. Kita harapkan juga semoga tidak masuk varian Mu ini di Indonesia. Tapi untuk mencegahnya dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Apakah perlu diterapkan travel ban untuk sementara waktu supaya mencegah masuknya varian Mu ini Pak? Sekian, terima kasih. Iya, saya kira sementara ini memang diperketat saja pintu masuknya supaya mereka yang masuk kalau memang nanti membawa varian baru itu sudah bisa dicegah lebih awal, baik di lapangan udara maupun di pintu laut, itu semua dilakukan pengetatan. Jadi arahnya kepada itu. Tapi lebih jauh tentu kita mempersiapkan kemampuan kita untuk menangkal virus baru itu dari dalam, yaitu dengan memperketat apa yang selama ini kita lakukan, penerapan protokol kesehatan dengan 3M-nya, kemudian juga dengan testing tracing dan terus untuk dilakukan untuk juga penelusurannya kepada mereka yang terpapar sehingga tidak ada lagi nanti yang tidak tertangani dengan baik. Kemudian juga vaksinasi. Nah, vaksinasi ini menjadi kuncinya yang paling penting, itu game changernya. Karena itu kita terus melakukan upaya-upaya percepatan. Kebetulan sekali memang vaksinnya sudah tersedia dan kemudian proses vaksinasinya juga digencarkan, seperti saya katakan menggunakan jalur-jalur selain dinas yang ada, melibatkan TNI, melibatkan Polri, kemudian juga melibatkan BKKBN dan para penyelenggara vaksinasinya juga selain pemerintah daerah, juga lembaga-lembaga termasuk lembaga-lembaga pendidikan, perguruan tinggi, ini di dalam rangka mempercepat. Seperti saya katakan sekarang kita sudah menuju kepada 2 juta per hari lebih, 2 juta lebih. Ya, kalau selama ini baru 1 juta lebih per hari, sekarang kita sudah menuju 2 juta. Ini semua dalam rangka tentu menangkal, supaya kita mampu menghadapi kemungkinan dalam bentuk varian apapun, karena kita memperkuat di dalam. Saya kira itu yang penting. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada teman dari Kompas ya, Mas Anto, silakan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Wapres, Pak Nadiem, sama Bu Bupati. Kami ingin bertanya Pak, ada rekomendasi bahwa pelajaran tatap muka itu diberikan setelah siswa divaksin, demikian pula Bapak Ibu guru. Nah, terkait hal ini kami ingin tanya Pak, kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran
tatap muka di tingkat jenjang pendidikan dasar Pak atau SD. Karena anak-anak SD kan usia 12 tahun, di bawah 12 tahun itu kan belum divaksin ya Pak. Itu arah kebijakan ke depan seperti apa, dan juga terkait izin orang tua saat pembelajaran tatap muka, itu apakah tetap akan ada opsi pembelajaran jarak jauh atau online bagi siswa-siswi SD atau siswa-siswi sekolah yang istilahnya belum mau tatap muka Pak, artinya masih ingin PJJ, itu apakah juga tetap akan ada opsi pembelajaran daring bagi mereka Pak? Terima kasih Bapak. Ya, pada prinsipnya pemerintah menganggap penting untuk memulai pembelajaran tatap muka. Dan itu dilakukan dari SD sampai dengan SLA, sampai juga ya PAUD juga sampai dengan perguruan tinggi. Nah, saya kira itu, karena itu sudah dibuat aturan-aturannya untuk pengamanannya supaya mereka bisa aman. Tetapi tetap pemerintah hanya melakukan penyelenggaraan, harus tetap ada izin dari orang tua. Itu menjadi, dari apa yang saya ketahui setelah saya berdialog dengan para siswa, mereka memang hampir 100% memilih untuk ikut program tatap muka. Nah, karena itu memang di SD itu kan memang sampai 12 tahun belum divaksin. Karena itu memang pengawasannya agak lebih ketat, karena memang belum ada vaksinnya yang, jadi tapi kan mereka relatif lebih kebal dibanding dengan yang sudah dewasa. Nah, saya kira hal-hal lebih detail tentang masalah aturan baik nasional maupun juga dari pemerintah daerah. Mungkin yang pertama saya berikan pada Pak Menteri Dikbudristek yang akan menjelaskan kebijakan umumnya. Nah, untuk daerahnya yang secara lebih spesifik mungkin Bu Bupati akan, karena ini ada kewenangan dengan pemerintah daerah. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wapres, rekan-rekan media. Ya, untuk menjawab pertanyaan, sekedar menekankan sekali lagi bahwa kebijakan pemerintah pusat terhadap pembukaan sekolah untuk tatap muka terbatas, itu semuanya sudah di dalam satu kerangka regulasi namanya SKB 4 Menteri. Jadi semuanya mengacu kepada SKB 4 Menteri, termasuk semua Pemda bisa mengacu kepada SKB 4 Menteri. Secara garis besar yang ditentukan adalah semua area yang sudah PPKM level 1 sampai 3 itu diperbolehkan tatap muka. Ya, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Ya, diperbolehkan. Tetapi ada yang diwajibkan memberikan opsi tatap muka. Yang diwajibkan memberikan opsi tatap muka adalah yang seluruh gurunya dan tenaga pendidiknya sudah divaksin lengkap. Mereka wajib memberikan opsi kepada murid, tapi keputusan terakhir itu ada di tangan orang tua dan murid. Ya, keputusan terakhir ada di tangan orang tua. Karena protokol PTM terbatas, makanya kita menggunakan kata terbatas. Itu adalah maksimum kapasitasnya 18 anak per kelas untuk SD SMP dan 5 anak per kelas untuk PAUD misalnya. Jadi itu sekitar 50% dari kapasitas normal. Jadi setengah dari kelasnya itu ya memang PJJ. Jadi secara tidak langsung memang ini adalah PTM terbatas itu adalah hybrid model ya, di mana sudah jelas setengah dari kelasnya tuh yang nggak bisa hadir masih melanjutkan melalui proses PJJ. Jadinya untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah orang tua bisa memilih? Jelas orang tua bisa memilih untuk tetap anaknya hanya mengikuti yang PJJ saja gitu di saat ini. Ya, jadi dari pemerintah pusat kira-kira seperti itu peraturannya, dan kami mendorong juga berkoordinasi dengan Kemenkes dan Satgas Covid untuk memastikan bahwa vaksinasi tenaga pendidik
guru, dan juga vaksinasi murid di atas umur 12 tahun itu terakselerasi secepat mungkin. Saya ingin apresiasi sama Ibu Bupati yang telah mendorong vaksinasi di sekolah sebelumnya ini, SMPN 1 negeri yang kita datangi sudah 80% daripada murid SMP-nya itu sudah divaksin dan 100% gurunya sudah divaksin, dan juga mereka menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi itu luar biasa, saya melihat banyak sekali sekolah-sekolah yang sangat serius mengikuti prokes seperti ini, dan itu kami apresiasi. Sekian Pak dari saya. Barangkali untuk sekitar daerah, so masing-masing pemerintah daerah juga punya kebijakan-kebijakan sendiri secara khusus di daerahnya. Barangkali Bu Bupati bisa menjelaskan apa yang dilakukan di Bogor. Ya, terima kasih. Alhamdulillah PTM di Kabupaten Bogor sudah dilakukan dan ada beberapa juga yang sudah uji coba. Dan ada yang memang sedang uji coba. Jadi ini ada beberapa tingkatan, ada yang pertama itu sebelum diberlakukannya PTM ini ada uji coba lebih dahulu. Lalu yang sekarang ini karena ini berlaku untuk semua, jadi ada yang sudah menerapkan prokes dengan ketat, yaitu syaratnya kan ada di dalam aturan yang disepakati oleh Koryandik, juga para kepala sekolah dan stakeholder pendidikan ya. Jadi semuanya sudah harus memenuhi protokol kesehatan dan setiap saat kita akan monitoring, karena ada tim monitoring yang dibentuk untuk melaksanakan monitoring ke sekolah-sekolah. Dan memang betul untuk vaksinasi hanya SMP ke atas, SMP, SMA. Tetapi untuk SD dan PAUD kita himbau kepada masyarakat, orang tuanya atau keluarganya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin. Jadi supaya anaknya yang usia PAUD atau usia SD itu juga aman dari klaster keluarga begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang terakhir itu dari Palu Express ya, Palu Express, Anita, ini Pak Wapres, langsung dari Makassar ini. Oh, ya, tanya, silakan. Mbak Anita, silakan yuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Wapres. ya. Ya, perkenalkan saya Anita Amir dari media Palu Express Sulawesi Tengah. Tapi kebetulan saya lagi berada di Makassar sekarang. Izin Bapak bertanya, selama 2 hari ini setelah melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta dan kemudian sekarang di Kabupaten Bogor, mungkin kami ingin meminta penilaian dari Bapak Wapres sendiri, apakah pola-pola yang sudah dilakukan oleh kedua daerah ini dalam pelaksanaan PTM di beberapa sekolah ini bisa diterapkan juga untuk kami yang ada di daerah, misalnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan misalnya. Kedua, mungkin ini Bapak, apakah mungkin ada rencana atau agenda untuk melakukan peninjauan selain peninjauan PTM di luar Pulau Jawa, misalnya di kami di Palu dan di Makassar. Karena di Palu sendiri juga kami adalah korban dari gempa penyintas gempa, jadi mungkin bisa sekaligus melihat rehabilitasi dan rekonstruksi kami di Palu, Pak. Demikian Bapak Wapres, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, saya kira sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dari tadi Mendikbud, yang daerah yang sudah berada di level 1 sampai 3, itu prinsipnya boleh membuka. Tapi memang ada pemerintah daerah yang kelihatannya masih belum berani, tapi akan terus didorong. Saya kira Mendikbud akan terus juga mendorong supaya semua daerah yang memang sudah memenuhi levelnya itu membuka supaya tidak tertinggal ya. Sebab kita sudah tahu bahwa memang pembelajaran jarak jauh ini tidak maksimal. Karena itu memang ini akan terus didorong supaya banyak ketinggalannya. Nah, daerah-daerah yang masih belum berani akan kita dorong supaya mereka bisa memenuhi syarat-syarat minimal yang ditetapkan untuk membuka. Dan juga terkait dengan kesiapan orang tua, izin orang tua. Jadi pasti itu ke sana. Dan kita harapkan, sebab
Kalau lihat provinsinya itu hanya tinggal 3 saja yang di level 4. Tapi memang di kabupaten-kabupaten masih. Jadi kita ingin supaya sebentar lagi itu semua level 3. Artinya semua daerah bisa. Ya. Jadi kalau masih ada yang di Sulawesi masih belum, nanti saya minta Pak Mendikbud untuk mengapa belum berani membuka itu. Padahal misalnya sudah persyaratannya terpenuhi. Dan saya sendiri memang sudah akan melihat ya, berkunjung ke daerah-daerah untuk melihat perkembangan terutama tentang vaksinasi, kemudian juga pembelajaran tatap muka, dan sekaligus juga melihat juga daerah-daerah yang melakukan rehabilitasi, rekonstruksi seperti di Palu ya, supaya programnya apa sudah selesai, dan itu bagian yang juga menjadi kewajiban pemerintah untuk memantau. Ya, selama ini kami terus mengikuti baik penyediaan tanahnya maupun juga percepatan pembangunannya ini supaya mereka bisa kembali normal yang pernah terkena gempa itu ya. Jadi itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya kira itu. Oke, terima kasih teman-teman wartawan. Saya kira dialog sampai di sini karena waktu juga yang membatasi kita semua. Ya, bisa kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih kepada Pak Menteri, Ibu Bupati, Bapak Deputi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.